COVID-19 melanda bagai suatu musibah yang dahsyat. Badai pandemi yang melanda Indonesia beberapa tahun ini memberikan dampak secara langsung pada aktivitas perekonomian. Salah satu kegiatan ekonomi yang mengalami dampak paling parah adalah industri pariwisata. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik membuat sebagian masyarakat yang bergantung pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus kehilangan lapangan kerja. Tapi kita harus tetap berdiri. Kita terjang badai pandemi dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi di berbagai sisi. Karena pariwisata merupakan salah satu sektor strategis perekonomian Indonesia, hal tersebut dibuktikan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman, panorama alam, budaya, sejarah, dan karya kreatif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan potensi yang harus dikembangkan dan diberdayakan untuk ditingkatkan. Karena perekonomian lokal bisa terdampak positif guna mensejahterakan masyarakat. Inovasi kita terus mengembangkan kualitas dan kompetensi SDM yang terlibat secara langsung di bidang pariwisata di 5 destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Adaptasi karena kita ada di tengah-tengah pandemi. Kita harus menggunakan protokol kesehatan, mengharuskan kita tetap disiplin ketat dalam menerapkan protokol CHSE yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability di 5 destinasi super prioritas ini. Lalu kolaborasi, tidak bisa kerja sendiri. Kita harus mampu bekerja bersama. Kemenparekraf adalah fasilitator aktif. Kemenparekraf harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain dengan skalanya kolosal, skala besar monumental, maupun skala yang mikro. Nah, visi ini juga harus bisa dijalankan oleh teman-teman yang ada di 5 destinasi super prioritas. Tren wisatawan juga berubah secara dinamis. Mereka menginginkan begitu banyak atraksi-atraksi yang baru, yang lebih personalized, localized, customized, dan smaller in size. Banyak yang ingin sesuai minatnya. Ini adalah bagian dari tren-tren yang mengharuskan kita untuk terus berinovasi. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wisata adalah pekerjaan penting yang harus dimulai. Mereka harus berdaya secara ekonomi, kreatif dalam berkarya, dan inovatif dalam berusaha. Di sektor ekonomi kreatif kita melihat munculnya talenta-talenta baru. Di era pandemi kita merasakan energi untuk melangkah maju dalam kreativitas tanpa batas. Benang merah yang memisahkan orang sukses dan orang yang belum sukses adalah kerja keras. As yang kedua, kerja cerdas. Gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gunakan digitalisasi, virtualisasi. Setelah kerja cerdas, kita harus mampu untuk mengalahkan rasa bosan kita, rasa cemas kita dengan kerja tuntas. Dan terakhir, kerja ikhlas. Kita fokus saja di kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Jika kita sudah berikan yang terbaik ikhtiar kita serahkan kepada Sang Maha Kuasa untuk menentukan hasilnya. Mari bersama kita hadirkan kepulihan ekonomi dan kebangkitan pariwisata dengan menciptakan lapangan kerja baru. Mari wujudkan visi pembangunan pariwisata nasional Indonesia sebagai negara yang bertujuan untuk pariwisata yang berkualitas, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat.